Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Ya, jadi di siniar ini kami adalah dua teman gereja yang sama-sama perantau dan kami mau ngumpul dan ngobrol di siniar ini tentang transisi hidup menjadi perempuan yang dewasa. Karena kita tahu jadi dewasa itu tidak mudah dan terutama bertumbuh sebagai perempuan dewasa itu sering diiringi dengan rasa canggung dan juga kesepian. gitu. Nah, cuma ya kamu nggak sendirian ya, karena semuanya di sini kita akan bahas jujur-jujuran. Kita akan ngobrol mulai dari soal keluarga, jodoh, karir, sampai keuangan. Ya. Di episode keempat ini kita lanjut nih dengan serial pertemanan yang dewasa, dan kita akan bahas isu yang lumayan kontroversial juga. Kalau nggak ditangani dengan benar, biasanya ini bisa bikin hubungan pertemanan jadi rusak. Betul banget, karena hari ini kita bakal membahas topik pertemanan dan uang. Seperti kita tahu ya Mbak, kan makin kita dewasa itu makin ada perbedaan kemampuan finansial Ya, tiap-tiap orang. Mungkin waktu zaman kita masih sekolah SD, SMP, mungkin juga beberapa juga ada di waktu SMA, kita masih belum bisa ngerasa dengan signifikan kali ya, kayak perbedaan tingkat kemampuan finansial sama teman sekelas kita. Bener nggak menurutmu? iya. Ya aku sebenarnya sih agak kuper ya orang anaknya. Waktu sekolah itu aku dari SD, SMP, SMA nggak terlalu lah, tapi masa-masa sekolah itu aku cupu banget anaknya. Jadi nggak gitu mikirin soal Iya. temenan, apakah temanku ini banyak uang atau temanku ini nggak banyak uang. Ya, punya teman aja udah senang. Iya. Gitu. Kalau aku ya sama sih, waktu pas SD, SMP mikirnya masih cari temennya emang buat main ya. Jadi aku juga waktu itu nggak terlalu ngeh secara ekonomi kayak gimana, bahkan kayak secara keluarga dia kondisi orang tuanya finansial kayak gimana juga aku nggak begitu ngeh. Taunya ya pokoknya ketemu ya main lah gitu. Tapi mungkin waktu SMA, karena kebetulan aku udah mulai merantau ke Jawa dan teman-teman SMA aku itu juga beragam. Ada yang memang domisili di Solo, ada yang memang ternyata mereka tuh sebenarnya tinggal di kota-kota sekitar kota Solo, tapi karena sekolahnya di Solo akhirnya mereka ngekos. Jadi pas itu udah mulai sadar kalau ternyata ada loh teman-teman yang hidupnya itu cukup berhemat supaya maksudnya supaya cukup untuk 1 bulan karena ada uang bulanannya. Tapi ya ada juga yang tinggal sama orang tua ya masih dicukupi. Jadi kayak biasanya sih kelihatan dari teman mainnya, nongkrongnya itu berbeda lah, karena kelihatan lah pada saat itu. Nah, ini bisa kerasa karena itu tadi, karena merantau. Iya, karena keluar dari keluarga, kelihatannya keluar dari gitu. pas dah jauh dari keluarga, jadi bisa kelihatan ternyata ada loh, ternyata memang teman-temanku tuh beragam gitu loh secara kondisi finansial. Nah, tadi kan karena tadi kita masih kecil, kita juga sama-sama nggak mikir kan secara teman-teman kita ini sama nggak sih kondisi finansial keluarganya. Karena kan kita sebenarnya juga masih tergantung sama orang tua. Nah, tapi sekarang ketika kita sudah beranjak dewasa dan tentunya berarti kita jadi lebih mandiri, kita kan juga jadi harus bertanggung jawab dengan kondisi keuangan kita sendiri. Yes. Nah, jadi apa aja sih Mbak batasan yang harus ada terkait uang dan juga pertemanan, dan gimana kita bisa menavigasi isu uang dalam pertemanan? Itulah. Ini isu yang harus banget ya kita bahas, karena topik temenan dan uang itu entah kenapa aku sering banget terjadi belakangan ini di kalangan muda-mudi Indonesia. Muda-mudi doang juga enggak sih, bahkan yang udah lebih tua, yang Parubaya ya. Parubaya. Kalau waktu bangku sekolah kan mungkin kita minjem sama temen waktu kita lagi jajan gitu. Iya, kan iya. jajan, pinjem dong, pinjem gitu, cuma minjem gitu. Gitu dewasa
itu bukan cuma buat beli es mambo doang juga. Sampai dewasa aku terakhir yang paling bombastis yang aku dengar, ada orang yang minjem uang ke temennya untuk DP properti. Which is itu tidak kecil ya. Tidak kecil loh, true story gitu. Aku pribadi jadi punya prinsip nih Mbak. Kalau aku pribadi prinsipku, aku tipe yang nggak mau minjemin uang, dan aku juga nggak mau pinjem uang ke temanku. Tapi ini dalam konteks kayak minjem uang yang untuk kepentingan aku pribadi gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi makan bareng keluar gitu, terus aku nggak bawa uang, terus dan atau uangnya nggak cukup mungkin, atau dompetku ketinggalan, terus kayak boleh bayarin dulu nggak, nanti gue ganti gitu. Nah kalau yang konteksnya kita spend time bareng, terus aku bakal ganti belakangan, itu aku ya bukannya aku nggak mau minjem uang sama sekali, bukannya gitu. Bukannya gitu juga. Sisi lain gitu, kalau misalkan aku ya gitu perlu bayarin temanku dulu, aku nggak dengan anggapan dia harus balikin uang ini ke aku gitu. Dan itu pun yang aku apply jadinya. Aku kalau ada teman yang mau minjem uang, aku nggak, mungkin misalkan dia minta berapa juta, karena seiring bertambah dewasa jumlah kuantitas utang mengutang ini bertingkat juga, menambah loh. Itu dia makanya yang bikin jadi makin perlu dibahas, beresiko gitu. Untuk pertemanan sebenarnya itu. Nah jadi kalau udah minjem uang berapa juta lah, aku cuma bisa bilang kalau segitu aku nggak bisa nih gitu. Aku bisa bantu segini. Tapi kamu nggak usah mikir balikin ya, aku bantu aja. Jadi jatuhnya ya seperti itu, yang aku kasih seadanya. Dan seikhlasnya. Iya. Gitu. Tapi gitu jadinya nggak dengan jumlah yang berjuta gitu. Dan aku juga tergantung keadaan aku di saat itu gitu. Jadi kalau pernah lain waktu ada temanku juga mau minjem berjuta juga, terus aku kebetulan waktu itu aku lagi banyak pengeluaran buat kawin, aku lagi persiapan pesta, persiapan resepsi. Jadi aku bilang sama dia, maaf ya aku lagi banyak kebutuhan, jadi aku nggak bisa bantu sekarang gitu. Jadi cuma dengan mohon maaf gitu. Nah itu lagi gitulah yang aku bisa share kalau prinsipku dan pengalamanku seperti itu. Kalau Mbak gimana nih? Kalau aku pengalaman. Kalau aku sejujurnya aku juga berprinsip untuk terkait kebutuhan pribadi, kalau bisa jangan sampai minjem aku. Jadi kayak ya kalau misalkan aku sudah dikasih amanat uang bulanan ya, dulu katakanlah waktu pas masih belum punya gaji sendiri, itu kan masih dapat uang bulanan dari orang tua ya, waktu SMA sampai kuliah ya aturlah sampai itu cukup. Bahkan ya puji Tuhannya aku masih bisa menyisihkan sebagian buat ditabung lagi malahan. Jadi kayak aku berusaha untuk nggak ngabisin semua gitu loh. Jadi itu juga kembali lagi ke kita yang mungkin juga sudah dididik, ada disiplin untuk memanage uang, untuk memanajemen uang dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi ya aku kalau bisa ya jangan sampai minjem gitu. Tapi untuk minjemkan itu sebenarnya aku nggak beda jauh sama Mbak ya. Jadi kayak aku pasti akan melihat kondisi keuanganku dulu. Ketika misalkan temanku ini tiba-tiba katakanlah mendatanginku atau menghubungi aku kayak tiba-tiba aku mau boleh nanya enggak, misalkan aku sedang butuh nih ada sekitar sekian misalkan gitu, terus dia mau pinjam duit lah ke saya, terus ya aku bakal nggak langsung ngomong iya, tapi juga langsung ngomong enggak juga. Aku ya kayak aku lihat dulu nih aku punya berapa ya gitu loh duitku bulan ini. Terus kalau memang biasanya sih teman aku bakal ada memberikan alasan mengapa dia minjem. Jadi kayak memang dia butuh ini juga
aku agak selektif juga sama Siapanya. siapa yang mau minjem ke Iya. saya. Mm-mm. Jadi gini, kadang kalau tiba-tiba temen yang aku nggak deket tiba-tiba minjem, aku Iya, juga iya. berhati-hati dong. Kayak aku kan, Yes. aku nggak tahu latar belakangmu apa, maksudnya Heeh. gitu-gitulah. Jadi biasanya kalau kayak gitu aku udah langsung menolak dari awal. Oh, Iya. lagi nggak punya nih Mm-mm, gitu. Aku mm-mm. maaf ya, aku juga lagi apa namanya, punya kebutuhan kayak gitu. Iya. Tapi kalau temen yang katakanlah nih bisa dikatakan aku tahu dia, aku kenal dia, udah sering ngobrol Mm-mm. dan aku tahu dia lagi butuh, biasanya aku lihat dulu kondisiku, Mm-mm, mm-mm. terus aku sanggup berapa bisa bantu, akhirnya aku sebut misalkan kayak, dan sebenarnya arahnya lebih ke bantu kayak Mbak gitu loh. Jadi kayak Iya, ini iya. misalkan kayak waktu itu temenku butuh 100.000 katakanlah, terus aku cuma bisa punya 50.000 atau mungkin punya 70.000, ya udah saya bilang aja aku cuma punya sekian nih, punya 70.000, Betul. jadi ini aku kasih ya ke kamu mau Mm-mm. mau nggak dibalikin juga nggak apa-apa, ini beneran aku kasih lah, seperti itu. Itu. Jadi aku lebih Jadi nggak gitu. ngarep dibalikin Ya, juga. aku juga nggak ngarep, karena sebenarnya kalau kita mengharapkan, jadinya nanti ketika misalkan kita ketemu sama temen kita itu atau Mm-mm. dia menghubungi kita lagi, kita tuh mikirnya menagih ya. Iya. Ada arah-arah gitu. Jadi Iya. lebih ke ku ikhlasin lah kalau memang mau ku bantu gitu. Itu yang aku juga gimana ya? Ya gitulah, bikin supaya enak berteman lah ya. Iya. Gitu aja gitu, nggak usah maksain diri Gak usah maksain kita. diri sih, kita lihat dulu kondisi finansial kita sendiri, sehingga kita tahu kapasitas kita berapa yang bisa kita bantu, berapa yang memang kalau misalkan memang net kita pinjemin, ya udah berapa yang bisa kita pinjemin. Dan juga kita harus sepakat juga ikhlas ngasihnya. Jadi kalau misalkan itu dibalikinnya terlambat atau kemungkinan nggak dibalikin sama sekali, ya kita udah ikhlas aja, udah beneran murni buat bantu, seperti itu sih. Itu menurutku bagus untuk bisa tetap bisa menjaga pertemanan sekalipun kondisinya misalnya teman kita lagi butuh dibantu lah secara ekonomi di kondisi tertentu, seperti itu. Betul. Nah, ini ngomongin soal uang dan pertemanan lagi nih, aku jadi keingat sama serial TV Friends. Oke. Karena kebetulan kemarin tuh juga lagi scrolling YouTube gitu, terus muncul si episode ini. Jadi season 2 kalau nggak salah, aku lupa nomor episodenya. Tapi gitu, kalau teman-teman pada belum tahu serial TV Friends, ini serial TV jadul. Jadul, jadi kelihatan ya umur kita berapa. Serial TV jadul tentang 6 sekawan, ya kan, 3 perempuan, 3 laki-laki. Ya. Nah, terus 6 sekawan ini tinggal di New York City. Terus di salah satu episode ini itu adalah ceritanya 3 dari 6 sekawan ini, jadi setengah dari grup ini itu merasa diri mereka bokek. Jadi mereka pekerjaannya nggak begitu bagus dan mereka nggak punya banyak uang. Sementara yang setengah lain itu mereka pekerjaannya stabil, terus mereka juga ada juga yang dari keluarga kaya gitu, dari keluarga middle income gitu. Jadi berada. Nah, ini jadi 3 sekawan yang bokek ini ngerasa kayak kok kayaknya 3 teman kita yang lain ini nggak ngerti ya kalau kita tuh nggak sekaya mereka, kalau kita tuh nggak punya uang sebanyak mereka. Jadi episodenya si Rachel, Joey sama Phoebe gitu kan, mereka ngerasa kok si Ross, Chandler sama Monica kok mereka tuh suka ke restoran mahal, mereka suka mau ke konser yang harga tiketnya juga mahal gitu, terus ngajak-ngajakin mereka. Dan yang si Rachel, Joey, Phoebe ini terus mereka jadi kayak kenapa ya mereka tuh kayak gitu, nggak mengerti posisi kita gitu. Sampai pada titik akhirnya mereka jadi kayak saling menyalahkan gitu gara-gara soal uang. Yang 3 teman kaya ini ngerasa kayak yang 3 teman bokeh ini
nggak seneng dengan kesuksesan mereka. Oh. Gitu. Jadi yang 3 teman kaya ini terus yang menganggap kenapa sih kalian harus nuduh kami ini nggak care sama kalian, padahal kami ini udah berusaha untuk menyenangkan hati kalian gitu. Jadi yang si 3 teman kaya mau beliin mereka tiket konser, terus yang si 3 teman bokek kayak kami nih emangnya kotak donasi kalian apa kayak gitu. Iya. Jadi mereka kayak tersinggung lah gitu. Jadi 3 teman kayanya juga kayak nggak nggak ngerti deh sama kalian, kami mau nolong kalian nuduh kami mau berdonasi ke kalian gitulah. Jadi sampai akhirnya gitulah mereka berantem di situ. Jadi di sini aku ngelihat ya gitu, kadang berteman, terutama kalau berteman yang beda tingkat ekonomi gitu, tingkat keuangan, itu jadi ada kesenjangan gaya hidup gitu ya. Ada gapnya. Jadi realistis kan ya. Kayak mereka menganggap kita nih punya kesulitan keuangan loh, kayak serial TV sekarang. Nggak tahu deh, aku udah nggak follow. Udah jarang ngikutin sih sebenarnya. Tapi memang tema-tema kehidupannya juga yang yang sekarang diangkat buat seri-series atau serial-serial kayak gitu juga udah beda sih. Iya. Gitu. Tapi gitu, dan ini lagi-lagi kesenjangan gaya hidup gitu antara teman, kalau beda tingkat ekonomi, itu hal yang nyata dan kita kadang perlu sensitif dengan itu, dan kita juga perlu terbuka lah untuk jangan stuck sama gaya hidup kita doang gitu, tapi juga considerate, ya memperhitungkan juga apakah teman kita lagi bisa gaya hidup hedon atau teman kita sebenarnya lagi seret dan kita harus menyesuaikan dengan dia gitu. Jadi sebenarnya ada polanya ya Mbak ya di sini ya. Kayak waktu berteman dengan yang beda tingkat kemampuan finansial itu ternyata juga ada bahaya kesenjangan gaya hidup. Kayak itu yang misalkan tadi contohnya yang satu misalkan mampu untuk sering nongkrong di kafe kopi, contohnya kayak di Starbucks setiap hari, tapi yang satu itu mungkin harus dijatah dalam 1 bulan kan hanya sekali 2 kali, saking harus berhematnya kayak gitu. Tapi di sini juga kita mau ngasih tahu kalau bukan berarti kita harus pilih-pilih teman ya berdasarkan tingkat kemampuan finansialnya. Bukan itu. Karena bukan itu ya. Perbedaan dalam keuangan itu kan bukan cuma soal levelnya, bukan soal stratanya, tapi juga dalam hal prioritasnya dan juga bagaimana target keuangannya. Itu yang lebih penting. Itu juga. Nah, yang soal, apalagi yang soal target keuangan dan prioritas keuangan, itu kadang 2 teman yang sama tingkat pendapatannya aja itu bisa beda gaya hidup gitu. Benar. Kalau yang satu pengennya, gue pengennya liburan hedon tiap bulan dan maunya makan malam, pokoknya nggak mau masak, maunya makan di luar di resto-resto yang mahal. Ya itu beda gaya hidupnya sama orang yang memilih pokoknya aku nabung buat beli rumah gitu, tapi beli rumahnya di Menteng gitu kan. Nah, walaupun tingkat gaya hidup tingkat pendapatannya finansialnya sama, tapi belum berarti gaya hidupnya juga berbeda. jadi sama gitu ya, karena tadi ada priority. Ada prioritas dan juga targetnya. Priority keuangan itulah. Nah, jadi ini akhirnya menuju ke pentingnya ada batasan-batasan dalam uang, dalam pertemanan. Nah, pertama nih, kalau sama teman hidup sih, aku sih selalu mengencourage, mendukung adanya ngobrol dan mencapai kesepakatan gitu ya.
Jadi kalau kamu nih lagi punya pacar, sama pacarnya jangan cuma I love you, I miss you. Mana nih kita habis Kapan ini? kita ke kafe yang baru buka itu? Bukan cuma itu ya. Tapi mari ada diskusi soal target finansial, target keuangan setelah menikah. Itu harus ada pembahasan Iya. dan harus juga sepakat gitu. Karena nggak bisa tuh kalau kamu cuma bahas-bahas terus kamu mikir nanti belakangan juga bisa setelah kawin aja ngomongin ini gitu. Waduh, itu Itu mah salah sih. Dari sebelum menikah malahan, karena kalau setelah menikah baru didiskusikan, wah bisa jadi ribut besar itu terjadinya setelah nikah. Tapi Betul. kalau dari awal, dari sebelum menikah, dari dalam masa pacaran, masih perkenalan ini, kita sudah terbuka membahas, ini konteksnya untuk teman hidup ya. teman hidup. Itu kan kita jadi tahu, oh ternyata kita ada perbedaan pendapat di bagian apa nih tentang keuangan. Yes. Terus gimana kita cara sepakatnya, mau jalan tengahnya mau kayak gimana sepakatnya yang akan Iya. nanti kita lakukan setelah menikah. Betul. Ini aku jadi OOT sedikit ngomongin soal ini. Soalnya aku ada pengalaman gitu, orang yang aku kenal dari kantor. Dia bilang yang ngurus keuangan rumah tangganya ibu mertuanya dong. Ibu mertua. Bingung kan? Iya. Nah, coba hal kayak gitu, itu kan yang mungkin sebelum kawin, ya make sure lah gitu, apakah kamu nyaman gitu ibu mertuamu jadi orang yang ngurusin itu, apakah suamimu ngerti kalau ada batasan-batasan yang kamu sebenarnya pengen bikin gitu. Jadi inilah hal, makanya harus dibahas dari sekarang. Ya nggak harus detail-detail banget, tapi mulai dibahas lah, kayak aku nanti pokoknya pengennya punya rumah di umur berapa, seenggaknya yang gitulah gitu. Seenggaknya lebih kayak ke arahnya nih, nanti kita kalau ngumpul duit tuh buat apa sih, targetnya apa. Terus nanti kan jadinya bisa akhirnya nanti setelah menikah jadi bisa bikin prioritas lah, misalnya mau apa dulu nih dari beberapa list lah misalkan gitu. Nah gitu. Tapi buat pembahasan ya, buat dibicarakan, buat disepakati. Bukan berarti kamu jadi minta-minta duit sama pacarmu. Iya, benar. Itu please jangan lakukan seperti itu. Jangan kamu minta pulsa, minta uang, minta beliin gadget gitu ke pacar. Janganlah, tolong ya, perempuan-perempuan. Kamu sama ke pacarmu juga, kalau pacarmu minta-minta uang ke kamu, minta beliin sepatu futsal lah atau apa, itu red flag. Jadi jangan menjadi red flag, dan kamu juga harus menjauhi red flag gitu. Iya. Oke? Nah, tapi ini kalau konteksnya untuk sama teman, pertemanan, misalnya teman antara kayak contoh kita berdua ini Mbak, batasan itu bisa dilakukan dengan seperti nggak usah bahas-bahas kuantitas berapa gaji kita lah. Jadi kayak contohnya tadi lah, misalnya kayak aku nggak perlu tahu Mbak Sherly ini gajinya berapa per bulan, karena kan itu sebenarnya juga urusan keuangan rumah tangga Mbak Sherly dan suaminya. Kecuali nih case-nya misalkan Mbak ini misalnya sekarang ini lagi bekerja, lalu Mbak mau ada rencana memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang sekarang ini, cuma jadi harus butuh pengganti. Terus Mbak tawarkan ke saya kayak, Mbak Gita mau nggak kerja di tempatku nih, kan aku pengen resign, aku mau ada rencana lain. Akhirnya Mbak, terus kan pasti akan ada pertanyaan, dapat benefit ini loh, benefitnya apa kan, Mbak? Kan aku pasti ngasih tahu supaya menarik kandidat gitu. Untuk case tertentu khusus seperti ini barulah kita bisa menyampaikan. Tapi kalau kita tiba-tiba nanya atau kita tiba-tiba nyebut cuma hanya buat flexing atau buat banding-bandingin aja, itu bener-bener nggak sehat ya. Karena ngebandingin itu sebenarnya cuma bikin capek hati. Seperti peribahasa,
comparison is a thief of joy. Iya. True, it's Iya, true. jadi membanding-bandingin tuh cuma bikin kita kurang bahagia. Kurang bahagia, jadi nggak suka cita sih. Gitu. Nah, batasan kedua Mm-mm. itu, nah bisa seperti kita berdua tadi gitu. Iya. Kalau ada yang mau minjem uang, ada yang cumi-cumi itu, ya kita coba inilah kita pikirin aja sebagai ngebantu, dan jadinya ya diikhlasin gitu. Karena apa ya, cumi-cumi ini tuh bikin apa ya, dinamika pertemanan itu jadi berubah. Sebenarnya iya, apalagi kalau dia tiba-tiba jadi sering. Iya, Apalagi kalau jadi sering dan gitu. nggak dibalik-balikin. Nah, Itu secara psikologis itu udah jadinya udah bukan pertemanan lagi ya sebenarnya. apa ya, parasit. Maksudnya dari teman yang minjem dia parasit, Iya. tapi dari yang minjemin dia jadi rentenir. Iya, gitu. gitu. Karena kan pasti ya jujur aja deh, kayak kalau dari kamu ada yang dipinjemin uang sama teman, terus dia gak bayar gitu kan, pasti kan tiap kali ketemuan langsung mikirnya, duh dia bakal bayar nggak ya hari ini gitu. Kepikiran kan, aduh gue lagi bisa nagih atau enggak ya sekarang. Kira-kira dia lagi kesulitan nggak ya kalau aku nagih? Apa jangan-jangan dia ini ya, jadi kayak ada rasa-rasa ragu atau apa ya, nggak enak juga lama-kelamaan walaupun pengen nagih. Jadi ya gitu, jadi waktu ketemu Gitu itu lah. bukan purely buat ketemu, jadi agak kayak gue coba ketemu sama dia buat ngelihat apa dia lagi bisa bayar atau enggak. Kayak gitu kan. Ya tujuannya udah beda Mbak, udah bukan memang pure berteman buat apa sih, kita sharing atau kita hai lah intinya gitu, Udah tapi malah bukan jadi gitu. kayak mungkin ada curiga juga kayak dia bisa bayar nggak ya? Oh dia nggak bisa bayar gimana ya gitu. Apalagi Mbak, kalau misalkan teman yang belum bayar ini tiba-tiba punya HP baru, Iya tiba-tiba ada barang baru ya. tiba-tiba bisa liburan kemana, bisa jalan-jalan gitu. Aku sih ya itu loh yang aku suka dengar dari apa namanya, financial advisor yang aku suka tonton. Dia juga pernah gitu, kebetulan dia pernah dipinjemin uang sama bapak mertuanya. Ini bapak mertua sendiri loh padahal. Iya. Nah dia tapi dalam kasus dia yang ngerasa jadi nggak enak gitu. Dia yang jadi ngerasa kayak aduh, aku nggak enak ketemu sama bapak mertuaku karena belum bisa ngebayar utang ke dia. Padahal bapak mertuanya baik banget gitu. Dia bilang bapak mertua padahal baik banget, dia nggak ada nyinggung soal itu sama sekali, dia nggak ada nagih atau apa. Tapi si financial advisor ini namanya Dave Ramsey, by the way, bisa dicek. Si Dave Ramsey ini terus dia yang nggak enak sendiri. Dia yang terus kayak kalau istrinya bilang ayo kita liburan kemana, dia yang kayak mau liburan gimana sih, aku kan belum bayar bapakmu balik. Iya, belum bayar utang ke baru bayar bapakmu utang. gitu. Ntar dia jadi mikir yang enggak ke keluarga kita gitu. Ya kan kayak gitu. Jadi sama juga dengan kamu gitu kan, kalau kita ya itu ada yang mengutang sama kita teman, dia belum bayar tapi tiba-tiba dia jalan-jalan atau apa, padahal kita nggak tahu, mungkin dia jalan-jalan dibayarin orang gitu. Bisa kan jadi, iya. Mungkin dibayarin orang tuanya, dibayarin kantornya, kan siapa yang tahu. Cuma persepsinya ya jadi kayak iyalah udah ini. Kamu tuh masih ada hutangmu sama aku, Iya. ingat dong gitu. Nah itu jadi kalau udah kayak gitu kan Jadi gitu ini ya, jadi bisa mengancam pertemanan yang sudah terbentuk, yang sudah dibangun lah. itu. Cuma karena masalah minjam dan belum bisa membalikkan gitu. Makanya tadi pentingnya apa ya, mengikhlaskan ketika kita sudah memutuskan meminjamkan. Dan betul. Dan itu juga
juga harus berdasarkan pertimbangan kondisi finansial kita sendiri ya. Kayak kita harus lihat dulu nih, kita Nah, sanggupnya berapa misalkan kalau mau bantu. nah itu Mm-mm. inilah memang apa ya, untuk bisa mengikhlaskan sesuatu itu kita harus udah menyelesaikan PR kita di rumah Iya. dulu juga. Mm-mm. Dan PR di rumah kita itu adalah dengan tahu posisi Posisi keuangan kita. keuangan kita, sadarlah kita ini finansialnya seperti apa gitu. Dan walaupun pastinya kita adalah rasa apa ya, ingin memberi kayak ya belas kasihan lah ya seperti itu, tapi juga kita harus rasional juga, jangan sampai kita maksudnya membantu tapi kita juga lupa kalau kita juga butuh sebagian dari apa yang kita punya buat kebutuhan kita sendiri, yang kebutuhan krusial terutama ya, maksudnya kayak memang untuk makan atau mungkin saat itu kita harus bayar uang sewa, sesuatu yang memang udah ada jatuh tempo, kita juga harus bayar lah, harus keluar duit gitu loh. Iya. Jadi apa ya namanya, kadang-kadang juga dengan itu kita juga harus bisa berani bilang maaf ya lagi nggak bisa bantu. Itu juga penting juga tadi, seperti tadi yang disebut batasan tadi ya, maksudnya tadi itu melihat kondisi, kalau memang kita nggak bisa, kita jujur aja, kita bilang nggak bisa gitu. Lain kali mungkin lain waktu kalau lagi ada rezeki, atau sebenarnya ngomong maaf nggak bisa juga sebenarnya udah cukup sih, nggak usah terlalu bertele-tele lah. Nanti kalau suatu saat memang misalkan dia ternyata lagi apa ya butuh gitu, misalnya dia mungkin 3 bulan lagi dia ternyata memang lagi sulit dan butuh, ya kita bisa, ya udah kita bisa bantu saat dibantu saat itu kayak gitu. Ya, Jadi dan inilah makanya pentingnya tapi jadinya gitu, ada batasan karena kita menyadari, kita sadar dulu dengan kemampuan kita. Dan menurutku juga sih jadinya, karena tadi kita ngomongin soal si friends itu, yang 6 sekawan itu, di situ kan ya ada kesenjangan gaya hidup. Dan mungkin di situ, di dinamika pertemanan, meskipun ini cerita fiksi ya, tapi yang bisa kita pelajarin itu teman-teman yang kaya ini kok nggak sensitif sama teman-teman yang kurang berada gitu. Padahal ya mereka, mungkin yang teman-teman yang kaya ini bukannya mau merendahkan mereka, tapi mereka harusnya bisa dong gitu menyamakan, seenggaknya oke deh, nggak usah deh kita makan ke restoran yang semahal ini, bisa kan ke restoran yang lumayan bagus tapi nggak usah yang mahal-mahal banget gitu. Kayak aku pun juga di masa-masa aku punya temenku itu lagi di musim yang nggak banyak uang gitu lah, yang nggak ada pemasukan, ya udah kita nggak usah nongkrong di kafe gitu, kita ketemuannya di rumah, aku undang dia kemari atau aku main ke rumah dia. Tapi kalau waktu dia lagi kerja, dia lagi punya kerja yang oke gitu di multinational company gitu, ya udah kita suka nongkrong di kafe gitu. Ya udah gitu aja. Kan sebenarnya tinggal apa ya? Ya jangan, nggak usah ngarepin orang lain se pemahaman sama kita, nggak usah hargailah batasan temanmu, dan temanmu juga pasti bisa menghargai batasanmu. Iya. Gitu. Ya, gitu. Nah, jadi untuk hari ini nih ada ayat Alkitab yang kita pakai adalah Amsal pasal 17 ayat ke-18. Ayat 18. Nah, Amsal 17 ayat 18. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Nah, ini maksudnya adalah persetujuan itu kayak bikin jadi penanggung untuk hutang orang lain. Jadi misalkan kalau istilahnya, kalau di Indonesia ada nggak ya, kayak orang misalkan mau minjem uang ke bank, terus banknya nggak percaya sama
orang Ini ya, ini, jadi jam- diminta kok penjamin, jaminan? iya Iya, penjamin. penjamin. Ha-ha. Nah itulah jadi menjadi penjamin. Nah jadi di Alkitab ini udah dibilang gitu ya, kalau di Amsal ini kan semacam petunjuk untuk hidup yang berhikmat. Dan di sini janganlah jadi penjamin hidup orang lain gitu. Oh iya. Sebenarnya gitu karena ya orang lain bisa punya gaya hidup masing-masing seperti itu tadi. Dan seharusnya tiap-tiap orang bertanggung jawab atas gaya hidup mereka masing-masing gitu. Tapi ya dalam pertemanan terus berteman, jangan pilih-pilih teman karena harta. Iya. Itu juga jangan, tapi berteman dengan batasan. Iya. Gitu. Karena ya tadi ya, karena walaupun kita sama-sama di tingkat finansial yang sama, tapi tadi prioritas bisa berbeda, jadi batasan itu penting. Iya, aku bahkan pernah loh di kantor, perasaan gaji kita sama tapi aku udah bisa ke Starbucks tiap hari ya, aku mikir gitu. Tapi terus ya udahlah, aku fokus aja sama jalanku, fokus aja sama tabunganku. Itu jangan dibandingin diri sendiri. Nggak usah dibandingin dengan yang bling 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 itu. Fokuslah dengan apa yang kita target untuk disampaikan. Ya. Jadi udah nggak kerasa ya Mbak, udah di penghujung obrolan kita di episode hari ini. Jadi biar nggak ketinggalan untuk episode berikutnya, jangan lupa ya untuk subscribe kanal Ruang Tamu. Nah, kalau kamu belajar hal baru dari episode kali ini, klik like-nya dong. Dan jangan lupa di komen. Dan jangan lupa di komen, oke? Karena suara kamu bakal kami dengar. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, episode selanjutnya yang cuma ada di Ruang Tamu.